Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, bagaimana kondisi kalian hari ini? Semua sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sayang, hari ini kita akan belajar tentang belah ketupat. Ya, mungkin kalian sudah tahu dan sudah pernah lihat bangun belah ketupat itu ya. Ya, bangun belah ketupat itu bisa kalian lihat pada gambar seperti ini. Jadi ini ada belah ketupat yang bisa digunakan ketika kalian lebaran, kalian akan menemukan ketupat-ketupat. Ya, ketupat itu kalau kita belah akan menyerupai bangun belah ketupat. Ya, oke anak-anak. Sebelum kita belajar tentang belah ketupat, bagi anak-anakku yang belum subscribe, silakan subscribe ya nak. Bisa share atau komen ya. Terima kasih dukungannya. Baik anak-anak, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu tentang pengertian belah ketupat. Kemudian menemukan sifat-sifat belah ketupat, menemukan rumus keliling dan luas belah ketupat, dan yang terakhir menyelesaikan masalah belah ketupat. Oke, kita mulai dari pengertian belah ketupat. Pengertian belah ketupat yaitu suatu bangun segi empat yang memiliki sisi yang sama dan setiap sudutnya tidak 90 derajat. Jadi segi empat yang sisinya sama dan setiap sudutnya tidak 90 derajat. Itu merupakan belah ketupat. Atau kalau kita mulai dari jajar genjang itu boleh, yaitu belah ketupat adalah jajar genjang yang setiap sudutnya tidak 90. Jadi akan lebih singkat kalau kita gunakan pengertian dimulai dari jajar genjang ya. Baik, dua-duanya juga boleh. Oke, kita lanjut. Materinya yang berikutnya adalah menemukan sifat belah ketupat. Perhatikan gambar di samping ini belah ketupat itu kita namakan A, B, C, D ya. Titik potongnya O ya. Lalu sisi-sisinya ini ada tanda seperti ini, artinya sisinya ini adalah sama ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, sifatnya apa saja? Mari kita tinjau bersama nak. Keempat sisinya sama panjang ya. Sudut yang berhadapan sama besar, artinya sudut A dengan sudut C itu berhadapan, berarti sama besar. Sudut B dengan D juga sama besar. Diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang ya. Kedua diagonal ini saling tegak lurus berpotongannya dan saling membagi dua sama panjang. Jadi AC membagi dua BD ya. OD dengan OB sama ya. Demikian juga BD membagi OA dan OC sama panjang. Oke, lanjut. Sudut yang berdekatan jumlahnya 180. Mana saja yang berdekatan anak-anak? Yaitu A dengan B. Ini berdekatan. Kalau dijumlahkan 180. B dengan C juga berdekatan. Juga dijumlah 180. C dengan D juga demikian ya. Oke. Selanjutnya diagonal-diagonalnya sebagai sumbu simetri ya. Jadi diagonalnya apa saja tadi? Diagonalnya adalah BD dan AC. Kedua-duanya ini
sebagai sumbu simetris, ya. Sebagai sumbu simetris. Jadi belah ketupat itu memiliki dua sumbu simetri. Kemudian diagonal-diagonalnya membagi sudut-sudutnya menjadi dua sama besar. Artinya diagonal BD ini membagi sisi kiri, sudut sisi kiri dan kanan sama besar. Ini sisi kiri juga sama besar dengan sisi yang kanan. Begitu juga AC, atas dan bawah juga sama besar, ya. Oke, lanjut. Memiliki dua sumbu simetri. Tadi sudah saya katakan, sumbu simetrinya tadi adalah kedua diagonal, ya. Kedua diagonal itu sebagai sumbu simetri. Lalu simetri putar. Simetri putarnya itu kalau diputar dari D ke B. Berputarnya sumbu putarnya ada di O, ya. Jadi D ke B kita putar gini, ya. Oke, sudut putarnya adalah 180. Kalau sudut putar 180, maka berapa simetri putarnya? Ya, ada dua. Kita sudah pernah belajar ini, ya, tentang sumbu simetri putar. Kalau 90 berarti dia 4, ya. Kalau 180 berarti mempunyai dua simetri putar. Baik. Kemudian yang selanjutnya, dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Mengapa? Karena bila dijumlahkan antara jumlah sumbu simetri dan simetri putar dijumlahkan, itu akan menjadi merupakan cara menempati bingkainya. Jadi penjumlahan antara sumbu simetri dan simetri putar. Nah, demikian anak-anak sifat-sifat dari belah ketupat, ya. Kalian akan lebih paham lagi kalau kalian mencermati sendiri, ya, satu persatu. Oke, kita lanjut untuk materi yang selanjutnya. Menemukan rumus keliling dan luas belah ketupat, ya. Kita perhatikan gambar di samping ini. Gambarnya ini belah ketupat bernama ABCD. Kita beri nama 1, 2, 3, 4. Dari gambar ini akan kita bentuk, ini kita potong. Yang segitiga dari 3 dan 4 ini kita potong. Kita susun di atasnya menjadi seperti ini. Maka ini akan terlihat menjadi bangun apa, anak-anak? Ya, ini jadi bangun persegi panjang. Ya, bangun persegi panjang. Baik, kalau ini belah ketupat ini kita ubah menjadi persegi panjang. Jadi kesimpulannya, luas dari belah ketupat ini sama dengan luas persegi panjang, ya. Baik, kita mulai dulu dari keliling, ya, nak. Keliling ini tadi apa? Sisinya sama. Dengan demikian, keliling adalah, ya, kita buat keterangan dulu bahwa AC BD itu adalah diagonal, ya. AC kita namakan diagonal 1, BD kita namakan diagonal 2. Sementara OD itu adalah setengah kali diagonal 2. OD itu ini, ya. Setengah kali diagonal 2. Ya, kita lanjut karena kita akan mencari keliling. Kelilingnya tadi tinggal 4 kali AB, yaitu 4 kali sisinya, ya. Ini hampir sama dengan persegi, ya. Mudah, ya. Oke, kita lanjut untuk mencari luas tadi, bahwa luas belah ketupat sama dengan luas persegi panjang. Luas belah ketupat sama dengan luas persegi panjang. Luas
luas belah ketupat sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya ini AC. Ya, AC tadi dinamakan apa, Nana? AC adalah D1 ya. Kemudian tingginya itu ini. Tingginya itu OD ya, tingginya OD. Jadi panjang kali lebar. Lebarnya itu sama dengan OD ya. Sini dengan sini dengan ini sama ya, Nak ya. Jadi kalau panjangnya AC, lebarnya OD. Siapa OD itu? OD itu adalah setengah dari diagonal kedua. Dengan demikian, luas belah ketupat sama dengan AC kali OD. AC tadi D1. OD sama dengan setengah D2. Kalau begitu, luas belah ketupat sama dengan setengah kali D1 kali D2. Nah, inilah rumus keliling dan luas belah ketupat. Oke, anak-anak, supaya lebih paham, mari kita lanjut untuk melihat beberapa contoh bagaimana penerapan konsep atau rumus keliling dan luas itu pada soal belah ketupat. Kita lihat pada contoh nomor 1. Belah ketupat ABCD mempunyai panjang diagonal AC 16 cm dan BD-nya adalah, ini mestinya BD 30 cm ya. Luas belah ketupat tersebut adalah, kita lihat, AC itu 16, BD-nya 30. Maka luas belah ketupat, langsung kita gunakan rumus. Luas belah ketupat adalah setengah kali apa tadi, anak-anak? Ya, setengah kali D1 kali D2. Yaitu setengah kali 16 kali 30. Ketemunya adalah 240 cm persegi. Baik, kita lanjutkan. Nomor 2, belah ketupat PQRS panjang diagonalnya SQ 16 dan PR 12 cm. Keliling belah ketupat tersebut adalah, oke, kita lihat gambar ini. Ada PQRS ya, belah ketupatnya. Di sini diketahui SQ. SQ itu ini. Ini O ya. Ini SQ. SQ itu 16, berarti SO berapa, anak-anak? Ya, bagus. Kalau SQ itu 16, berarti SO-nya adalah separuh ya. Separuh atau setengahnya menjadi 8. Kemudian PR-nya berapa, Nana? PR 12. Berarti separuhnya PR itu apa? OR. OR jadi berapa, Nak? 6 ya, separuhnya 12. Baik, perhatikan segitiga ORS. Nah, untuk nomor 2 ini kan soalnya sudah agak lebih tinggi setingkat dari yang nomor 1, karena ini kalian harus mengingat rumus Pythagoras. Untuk mencari keliling kita butuh apa? Butuh panjang sisi atau SR. Maka kita akan membelah atau memotong menjadi segitiga dulu. Yaitu segitiga apa, Nana? SOR atau ORS. Sama ya, penyebutannya sama. Baik, kita tinjau tadi. OS sudah tahu berapa, Nak? OS itu separuhnya 16, jadi 8. Sementara OR separuhnya 12, jadi 6. Kalau gitu kita bisa mencari panjang apa? SR dengan Pythagoras. Oke, ini tadi sudah ya. RS kuadrat itu sama dengan SO kuadrat ditambah OR kuadrat. Kalau begitu SR kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat.
SR kuadrat sama dengan 64 tambah 36. Berarti SR kuadrat sama dengan 100. Dengan demikian, SR sama dengan akar 100. Berapa anak-anak? 10. Oke, kalau SR sudah ketemu 10, kira-kira kita bisa cari keliling enggak? Bisa ya, nak? Tinggal dikali berapa? Kali 4. Jadi kelilingnya adalah 4 kali sisi atau 4 kali SR atau RS, yaitu 4 kali 10 sama dengan 40 cm. Baik, kita lanjut pada contoh nomor 3. Keliling belah ketupat ABCD adalah 68 cm dan panjang diagonal AC adalah 16. Luas belah ketupat tersebut adalah, oke, kita lihat. AC itu ini anak-anak ya. Berarti kalau gitu OC separuhnya AC, berarti OC berapa? 8. Baik. Kita lihat di sini. Kelilingnya sudah tahu 68 ya. Kelilingnya 68. Karena keliling itu adalah 4S, berarti 4S sama dengan 68. Kalau begitu S-nya sama dengan 68 dibagi 4. Sama dengan 17 cm. Sehingga panjang CD adalah 17 cm. Sedangkan OC separuhnya 16, yaitu 8. Baik, kita akan mencari panjang apa anak-anak? CD atau DC ya. Oke. Kita lihat. Untuk mencari panjang OD, maaf. Kita akan mencari panjang OD ya. Karena CD sudah dapat ya tadi nak ya. Kita akan mencari panjang OD. OD kuadrat sama dengan CD kuadrat dikurangi OC kuadrat. Kenapa dikurangi? Karena CD itu adalah sisi yang terpanjang. Berarti OD kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. OD kuadrat sama dengan 289 dikurangi 64. Sehingga OD kuadrat sama dengan 225. Otomatis OD adalah akar dari 225 sama dengan 15. Dengan demikian, kalau kita sudah cari OD, maka panjang BD 2 kalinya OD, yaitu 30. Kalau sudah ketemu BD, AC juga sudah ada, bisa nggak kita cari luas? Bisa ya nak? Yaitu luas sama dengan apa tadi? Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Maka setengah kali 16 kali 30. Ya, ketemunya 240 cm persegi. Baik, kita lanjut pada contoh nomor 4. Diketahui belah ketupat PQRS. Nah, perhatikan ini PQRS belah ketupat, tetapi di sini ada tanda seperti ini. Ini artinya apa? Ini artinya ST tegak lurus PQ. Ya. Kalau ST tegak lurus PQ berarti ini juga bisa kita pandang sebagai jajar genjang. Ya. Ini alasnya, ini sebagai tingginya. Karena apa? Karena ada tanda siku-siku atau tegak lurus ya. Saya ulangi, belah ketupat ini juga bisa dipandang sebagai bangun belah ketupat, bangun jajar genjang ya. Baik. Kita lihat ST9 gitu. PQRS itu apa? Luasnya 144. Maka keliling belah ketupat adalah, nah, kita belum tahu sisinya. Nah, sisinya kita peroleh dari persamaan luas, gitu. Luas belah ketupat itu juga sekaligus sama dengan luas jajar genjang. Sehingga
Luas belah ketupat sama dengan jajar garisnya sama dengan 144, belah ketupatnya itu sama dengan alas kali tinggi. Alasnya itu PQ, tingginya ST. ST berapa nak? 9. Berarti kita bisa mencari PQ. Berapa PQ? Yaitu 144 dibagi 9, ketemunya 16 cm. Kalau PQ sudah dapat, apakah kita bisa mencari keliling? Ya, tentu bisa. Karena keliling adalah tinggal 4 kali sisi. Ya, sisinya sudah dapat. PQ itu sendiri. Maka kita peroleh keliling sama dengan 4 kali PQ. Sama dengan 4 kali 16. Sama dengan 64 cm. Baik, kita lanjut pada contoh nomor 5. Panjang salah satu diagonal suatu belah ketupat ABCD adalah 20 cm. Jika luasnya 480 cm persegi, maka keliling belah ketupat tersebut adalah. Nah, ini anak-anak yang sudah diketahui adalah luas. Kemudian salah satu diagonalnya adalah 20. Berarti kita menggunakan persamaan luas untuk menghitung diagonal yang kedua. Seandainya diagonal pertama itu adalah, ini semisal ya, semisal diagonal pertama itu adalah BD, ini BD ya, maka kita akan mencari panjang AC atau sebaliknya ya. Ini diagonal itu terbolak-balik boleh ya. Baik. Luas sama dengan setengah D1 kali D2. Luas sama dengan setengah kali 20 kali D2 sama dengan 480. Dengan demikian 10 kali D2 sama dengan 480. Sehingga D2 adalah 480 dibagi 10. Ketemunya 48. Kalau kita tinjau di sini diagonal yang kedua lebih panjang. Yang pertama diketahui 20. Berarti BD itu yang 48, AC itu yang 20. Jadi kita belum bisa, ketika soal ada, kita belum bisa menentukan yang 20 yang pendek yang mana, yang panjang yang mana ya. Setelah kita hitung baru kita tahu, oh yang terpanjang adalah BD gitu ya. Baik, kita baru mendapat apa? Diagonal kedua. Untuk mencari apa ini anak-anak? Keliling, kita butuh sisi. Maka kita potong segitiga ini, yaitu segitiga ya DOC atau OCD, sama saja ya. Baik, kita pandang ini. Tujuan kita mencari DC. Apakah saya sudah punya OD? Sudah. OD itu setengahnya dari BD. Apakah kita sudah punya OC? Juga sudah. Separuhnya dari 20. Baik. D1 sama dengan 20, D2 sama dengan 48, berarti OC sama dengan separuh 20, yaitu 10. OD separuhnya dari 48, yaitu 24. Ya. Baik, kita gunakan Pythagoras. CD kuadrat sama dengan OD kuadrat tambah OC kuadrat. CD kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. CD kuadrat sama dengan 100 tambah 576. CD kuadrat sama dengan 676. Sehingga CD sama dengan akar dari 676. Yaitu sama dengan 26 cm. Baik, 26 cm itu adalah panjang CD. Dengan demikian kita bisa menghitung keliling ya. Keliling itu apa anak-anak tadi? Oke, ya. 4 kali sisi. Dengan demikian hasilnya keliling sama dengan 4 kali 26, yaitu 104. Nah, demikian anak-anakku sekalian contoh-contoh
bagaimana menyelesaikan masalah tentang belah ketupat. Saya beri 5 contoh. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan apa yang saya sampaikan juga ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Nah, supaya kalian akan lebih memahami, silakan kalian berlatih secara mandiri di bagian bawah video ini. Ya, ini ada 1, 2, 3, ada 5 soal ya. Nah, ini ada 5 soal. Silakan kalian kerjakan secara teliti. Yang belum paham bisa kalian pause ya. Kemudian kalian catat yang penting ya, kalian catat yang penting sehingga kalian bisa menyelesaikan masalah pada latihan mandiri ini. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini pertemuan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.